konteks lain di buku ini kadang umron diartikan ekonomi, tapi ini diartikan peradaban. Ya, ada pilar keadilannya, ada pilar pendidikannya, ada pilar perekonomiannya. Itu peradaban. Ya, 3 pilarnya itu. Walil umrani tabai' fi ahwalihi tarji' ilail akhbar. Keadaan peradaban itu semua berkembali kepada akhbar, kepada berita. Karena tidak ada peradaban tanpa sejarah. Ya. Misalnya kalau kita mau melihat gedung ini pasti punya asal usul. Dan bagaimana nasib ke depannya? Apakah masih tersiarkan banyak yang jamaah? Ada kegiatan ilmiah, pengajian? Ataukah besok berubah drastis, sepi misalnya? Ya. Ini perumpamaan saja kayak di Andalusia, Spanyol. Yang gereja-gereja yang masjid-masjid jadi gereja itu. Ya, khilafah Andalusia yang kemudian musnah diganti dengan barat itu. Ini kembali kepada akhbar wa tuhmalu 'alaiha riwayat wal athar. Ya, dan juga memuat riwayat-riwayat wal athar dan jejak-jejak pendahulunya. Kita jangan meremehkan jejak pendahulu. Bahkan bangsa yang besar, bangsa yang tidak melupakan sejarah. Tsumma inna aktsarat tawarikhi bihaula'i ammatan ya bihaula'i ammatul manahiji wal masaliki. Sejarah mereka itu ya mencakup ya manahid, manhaj, karena setiap peradaban itu pasti ada manhaj. Ya, pendekatan, ada paradigma bagaimana masyarakat terutama ulamanya memandang satu persoalan. Dan juga ada masalik, ada pola, ada cara. Fi umumid daulataini sadril Islam fil afaqi wal mamalik. Ya, ini beliau melihat kacamata daulah-daulah di masa sadril Islam. Ya, di masa awal kemunculan Islam pasca Nabi ketika Nabi masih hidup dan ketika Nabi setelah wafat, itu bagaimana? Situasinya kan berubah drastis itu. Ya, ada perebutan kekhilafahan dan seterusnya. Ya, fil afaqi wal mamalik wa tanawuliha al ba'id minal ghayati wal fil ma'akhidhi wal madarik. Dan ada dimensi dalam setiap perubahan itu adanya ghaya, adanya tujuan. Karena setiap pemimpin-pemimpin itu punya tujuan. Walaupun tujuan itu namanya nanti apakah tujuan itu ghayatun sufla, tujuan jangka pendek hanya sebatas kekuasaan materi, ataukah ghayatun kuswa, tujuan jangka panjang. Ya, jangka panjang juga apakah untuk agama ataukah untuk survival etnisnya, keberlangsungan keluarganya misalnya. Loh, itu pasti ada ghayat, ada tujuan-tujuan. Apa tujuan khalifah ini membangun ini? Ya, saya waktu di Mesir itu, di Kairo kan dijuluki sebagai kota 1000 menara karena banyak masjid-masjid itu berdekatan. Dan waktu itu ya, saya melihat masjid-masjid itu dinamai dengan nama pendirinya. Misalnya pendirinya Sultan Hasan, itu masjidnya namanya Masjid Sultan Hasan. Karena waktu itu khalifah-khalifah itu, waktu itu dinasti Mamalik, banyak raja-raja kecil, itu ketika masih hidup berusaha untuk punya legacy, punya peninggalan. Yang paling tinggi bagi khalifah waktu itu peninggalannya berupa masjid. Makanya masjidnya itu dikasih nama dirinya. Ya, kayak Masjid Al-Azhar itu kan juga ada faktor ya Fatimah Zahra Al-Azhar itu. Karena yang dirikan itu waktu itu kan dinasti Fatimiyah. Ya, di masa Khalifah Mu'iz Lidinillah, ya, khalifah yang mazhabnya mazhab Syiah. Kemudian diambil alih oleh Salahuddin Al-Ayyubi, diganti mazhabnya dengan mazhab Syafi'i. Langsung sampai saat ini Al-Azhar itu mazhabnya mazhab Sunni, bukan mazhab Syiah. Walaupun pendirinya adalah Syiah. Ya, tetap masjidnya nggak diganti namanya gitu loh ya. Ya, nggak ada masalah. Al-Azhar itu ya, kalau nisbatnya Fatimah Zahra, mau Sunni mau Syiah, memuliakan Ahlul Bait.
memuliakan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min haula'i man istau'aba ma qabla millati minad duwali wal umam. Dan mereka juga ada yang menguasai berita-berita, informasi, riwayat-riwayat, khobar-khobar ma qabla millati minad duwal wal umam, sebelum adanya Islam. Ya, milah itu misalnya dalam kitab Syarostani dibedakan ada milah, ada ad-din, ada nihlah. Ya, di Quran kan kita nyebut ada millata Ibrahima Hanifa. Agama Nabi Ibrahim yang hanif. Ya, kayak orang tua Nabi Ibrahim ini apakah kafir? Oh tidak. Mereka itu mukmin. Karena nggak mungkin leluhur Nabi itu orang kafir. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agamanya adalah agama hanif. Keyakinan yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Millata Ibrahima Hanifa. Yang kufur orang lain yang datang-datang ke Ka'bah naruh patung-patung, itu yang mereka yang kufur. Tapi ibunya Nabi, bapaknya Nabi, kakeknya Nabi itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak memakai syariatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tanawuli al-ba'id al-ghayat lain. Wal amril amam kal mas'udi wa man naha manhahu. Ini seperti tadi disebutkan Imam Mas'udi dan orang-orang yang sekaliber beliau yang menguasai berita-berita sebelum milah. Ya. Ini kilas tentang bagaimana kita melihat masa lalu. Tujuannya yaitu adalah untuk memperbaiki masa yang akan datang. Itu kalau kita mempelajari masa lalu, hikmahnya bagi kita adalah untuk memperbaiki masa sekarang dan masa yang akan datang. Jangan sampai jatuh di lubang yang sama. Demikian pengajian kita, insya Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Allah muwaffiquna fima yuhibbu wardah wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.